Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Wakil Menteri Perdagangan ada Jerry Sambuaga, Dirut PT Fajar Surya Wisesa, Pak Justinus dan juga Ibu Liana Bratasida, Direktur Eksekutif APKI. Tadi sudah ada pemaparan juga dari Bu Liana soal ketersediaan kertas daur ulang yang saat ini masih menjadi kendala, kemudian juga soal regulasi dari sisi persoalan transportasi dan logistik, Pak Wamen. Seperti apa pemerintah saat ini memberikan dukungan kepada para pengusaha kertas daur ulang ini? Ya, tentu tadi sudah disebutkan kan oleh Ibu Liana dan juga oleh Pak Justinus ya, bahwa memang komitmen pemerintah dan juga bagaimana kita mengusahakan supaya apa yang bisa kita bantu itu terrealisasi dengan baik. Bahwa tadi disebutkan soal impunitas kan, itu kan sudah ada surat keputusan bersama ya yang disepakati oleh 3 menteri, juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, bahwa itu sudah akan ditetapkan di angka 10%. Nah, tapi kan masalahnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Liana adalah praktek di lapangan ya. Saya pikir ini yang coba kita terus amati dan saya pikir ini bagus masukan dan juga aspirasi dari asosiasi bahwa pada kenyataannya mungkin praktik-praktik mungkin masih belum sempurna di lapangan. Nah, oleh karena itu kami akan terus memonitor dan juga tentu melihat secara lebih dalam dan juga lebih spesifik bagaimana implementasi di lapangan, itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu dari perspektif Kementerian Perdagangan ya, soal juklak dan juknis yang memang mengatur secara spesifik itu kan tentu sudah diproses dan juga sudah dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan saya pikir itu bisa dijadikan salah satu bahan dan juga salah satu bagaimana kita bisa nanti memberikan pendampingan dan juga memberikan guidance ya dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin secara teknis nanti tim kami juga akan terus memonitor ya. Saya pikir ini bagus begitu ada masukan seperti ini, nanti kita akan mencoba untuk mempush ya dan juga mempercepat bagaimana pelaksanaan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, impunitas itu di angka 2%. Nah, saya pikir ini yang mungkin bisa juga memberikan support ya kepada para pelaku usaha, kepada para asosiasi, karena kita lihat memang kenyataannya demand-nya ini tinggi ya. Ketika demand ini tinggi, tapi ketika ada hambatan di lapangan yang mungkin akan mempersulit impor bahan baku dan itu bisa dijadikan salah satu hambatan buat para pelaku usaha, itu yang kita nanti akan mengadres isu tersebut ya. Karena kami sadar bahwa untuk kita mengekspor dengan skala masif dan juga dengan kontinu ya, dan juga dengan berkesinambungan kan dibutuhkan bahan baku yang memang secara mayoritas masih banyak dari luar ya. Tentunya kita tidak ingin adanya pembiaran dan juga pembatasan yang bisa mengakibatkan produktivitas dari para pengusaha dan juga para pelaku usaha itu jadi terganggu, karena kalau ujung-ujungnya itu nanti bisa katakanlah terhambat atau mungkin jadi slow karena memang bahan bakunya tidak maksimal, tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor kita. Dan selama ini tadi kebetulan saya berkesempatan di Fajar Paper ya, kami melihat bahwa pelepasan ekspor yang bulan kami datangi itu adalah yang ke 14.000 kalau tidak salah ya Pak Justinus. Dan ini saya pikir menjadi salah satu contoh yang konkret ya bagaimana ini bisa memotivasi dan juga memberikan pesan kepada publik, khususnya kepada para pelaku usaha juga yang bergerak di bidang kertas ya, bahwa ini sebuah hal yang signifikan yang juga turut menggairahkan dan juga meningkatkan ekspor ke depan. Dan mungkin tadi juga disebutkan oleh Ibu Liana soal bagaimana waktu ya, timeline ya, yang soal eksportir dari luar. Saya pikir itu banyak berkoordinasi juga dengan KL lain, dengan kementerian lembaga lain ya. Dalam hal ini mungkin tadi Ibu sebut soal perwakilan ya, bagaimana itu adalah di bawah Kementerian Luar Negeri, dan tentunya kami akan memonitor itu. Apalagi kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami memiliki ADDAC ya, atas perdagangan dan juga ITPC yang tersebar di 31 negara kurang lebih. Dan saya pikir kami akan mengoptimalkan itu ya, dalam rangka untuk memberikan support ya yang full bagaimana supaya nanti kelancaran distribusi dan juga perizinan dan juga license akan diselesaikan dengan cepat. Oke, saya ingin tanggapan dari Bu Liana. Tadi sudah ada bahwa pemerintah tetap berjanji untuk mengawal ini, memberikan komitmen dan juga terus membantu para pelaku usaha. Tanggapannya? Ya. Terima kasih Bu Popi. Jadi terima kasih Pak Jerry. Kami terus berkomunikasi dengan semua KL, Kemlu, Kemendak, kemudian KLHK, perindustrian, ya. Hanya saja Pak, ini perlu ada percepatan mengingat waktu dan kendala habisnya bahan baku. Pabrik-pabrik ini sudah tidak bisa impor Pak, karena bukti eksportir terdaftar yang diminta oleh persyaratan Kemendak itu tidak bisa keluar Pak. Jadi bagaimana caranya agar proses ini dapat dipercepat? Satu,
Kedua adalah Satgas. Satgas yang diamanatkan di SKB maupun di Permendak sampai hari ini itu belum ada Pak Jerry. Jadi kami mohon imbauan dari Pak Jerry bantuan agar Satgas itu dioperasionalkan supaya kendala-kendala di lapangan seperti yang tadi kami sampaikan itu bisa dikurangi atau tidak terjadi, Pak. Jadi persepsi petugas bea cukai ataupun Kementerian Lingkungan Hidup di lapangan itu satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda-beda, Pak. Kalau ada Satgas beroperasi, maka tidak person per person, Pak. Harus ada yang memonitor kerja pemeriksa di lapangan. Itu permintaan dari kami, Pak, dari asosiasi. Oke, baik. Pak Justinus, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, kami dari pelaku bisnis juga merasakan bahwa untuk mendapatkan registrasi sebagai eksportir terdaftar ini sulit sekali, sehingga kendala-kendala untuk import bahan baku itu masih semua terhambat, sehingga ini mengkhawatirkan sekali, sudah sampai titik yang mengkhawatirkan, sehingga bukan hanya terhambatnya proses produksi, tapi bisa sampai terjadinya stop produksi, sehingga mengakibatkan rantai daripada supply untuk menjadi carton box, dipakai sebagai end user, ini menjadi sulit sekali. Nah, selain daripada itu juga, BET yang kita harapkan bisa lebih cepat ini, juga kami dari pelaku bisnis ini melihat bahwa meskipun saat ini Fajar Paper dapat melakukan ekspor dalam situasi yang sulit dalam masa pandemik ini, tapi kami melihat bahwa persaingan di pasar ekspor semakin ketat. Salah satunya adalah dengan bahan baku yang tidak kompetitif, di mana bahan baku menyumbang sekitar 60-60% terhadap biaya produksi. Maka jika bahan baku yang kami gunakan, di mana pesaing kami seperti dari Korea Selatan, Vietnam, Taiwan, Thailand, masih bisa menggunakan yang disebut mixed paper, yaitu kertas campuran yang dari campuran kertas seperti majalah rumah tangga, kertas koran, dan segala campuran, tapi ini masih dalam kategori kertas. Mixed paper ini membuat produk kami lebih kompetitif jika kita gunakan, karena harganya kurang lebih 60% daripada harga karton bekas yang menjadi bahan baku utama. Nah, jadi kami melihat bahwa ini tidak hanya kami rasakan, tapi juga terlihat dalam neraca kami. Di tahun 2018, Fajar Paper dapat melakukan ekspor sekitar 2,5 triliun ke 23 negara. Tapi di tahun 2019 turun menjadi 1,5 triliun. Dan di tahun 2020 terjadi kontraksi, di mana sebelumnya bisa sampai 23 negara, sekarang hanya 11 negara. Dan ini yang mengkhawatirkan, di mana kami mendapatkan amanat untuk menggenjot ekspor, tapi di satu sisi bagaimana kami bisa dapat melakukan kompetitif terhadap negara lain dengan yang menggunakan bahan baku yang lebih kompetitif secara harga. Dan ini mengakibatkan harga jual kami tidak kompetitif dibandingkan dengan harga jual daripada negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, yang untuk tujuan ekspor tadi. Baik, Pak Wamen, agar harga bisa lebih kompetitif, kemudian juga kita bisa menghasilkan produk berdaya saing di global, apa saja yang pemerintah bisa berikan kepada pelaku usaha saat ini? Karena sudah banyak sebenarnya, kalau kondisi pandemi saat ini juga banyak sekali yang sudah diberikan oleh pemerintah dari sisi stimulus dan juga insentif. Tapi sepertinya apalagi yang bisa diberikan agar ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa berdaya saing?
Saya pikir betul tadi yang disampaikan banyak pihak ya dari asosiasi maupun pelaku ya, bahwa salah satunya kan adalah soal regulasi, simplifikasi peraturan ya. Bagaimana kita menyederhanakan peraturan-peraturan yang mungkin selama ini agak sedikit menghambat ya dari segi percepatan, itu satu. Kedua, kita bisa melihat misalnya contoh ya, identifikasi market ya, dan juga demand-demand yang selama ini memang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan contohnya salah satunya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kita kan memiliki ADAK dan juga ITPC. Identifikasi dan business matching itu kan dilakukan dalam rangka juga untuk mensupport para pelaku usaha dan juga untuk menciptakan demand di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya pikir itu kuncinya adalah ketika kita berhasil mengidentify market yang sesuai, kita juga bisa akan memaksimalkan ekspor yang akan dituju di negara tersebut ya, karena kalau kita mengekspor atau memberikan atau kita mengirim barang atau apapun produk tapi tanpa adanya knowledge demand yang cukup pas ya, mungkin akan tidak maksimal. Nah, lalu yang ketiga, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Ibu Liana dan juga Pak Justinus adalah terutama soal Satgas tadi ya. Saya pikir itu juga salah satu masukan yang baik ya, bagaimana nanti itu ada upaya ya, atau mungkin boleh dikatakan pengawasan di lapangan yang mungkin terstandar ya. Jadi nanti akan banyak kegiatan-kegiatan atau mungkin pengawasan-pengawasan yang mungkin akan bisa memudahkan ya, sehingga nanti standarisasi itu bisa diciptakan untuk bisa menyeragamkan ya hasil-hasil yang bisa diperiksa di lapangan, terutama terkait dengan proses-proses percepatan soal perizinan tadi. Lalu mungkin yang saya ingin tambahkan adalah bagaimana kita melihat data ya. Data yang kemarin tadi sudah disebutkan mungkin oleh teman-teman di media bahwa demand kita itu kan tinggi ya. Bahkan kalau yang data yang saya punya di sini selama 5 tahun terakhir ekspor produk kertas kita itu rata-rata 7,01% per tahun ya. Dan bahkan dari data yang saya miliki itu meningkat 3,56 miliar US dollar ya. Tahun 2015 menjadi 4,37 miliar dolar ya. Dan saya pikir ini sesuatu yang kita tidak bisa anggap begitu saja ya, tetapi harus diciptakan create dan juga demand-nya dan juga support ya dari segi regulasi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu apalagi tadi kami berkesempatan untuk melihat penggunaan dari kertas ini kan didominasi oleh 70% ya, 70% kebutuhan untuk kemasan. Ya, tadi Ibu Liana juga menyebutkan bagaimana di tengah masa pandemi COVID-19 ini justru meningkat ya, karena banyak sekali makanan, minuman yang dikemas itu kan harus dalam bentuk yang proper ya. Nah, salah satunya bisa menggunakan dari bahan mixed paper ini. Apalagi kita juga bagaimana sekarang mencari alternatif untuk plastik ya, untuk dalam rangka untuk menciptakan sesuatu yang pro environment. Nah, dari semua itu ya, saya pikir hal-hal yang cukup konkret ya yang bisa kami lakukan dan juga akan terus kami lakukan, dan tentunya koordinasi dan juga sinergi bersama juga dengan lintas kementerian lembaga memang harus terus kami lakukan dan kami tingkatkan ya. Sebagai contoh, ini kan tidak hanya melibatkan satu institusi saja, tidak hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi juga melibatkan kementerian strategis yang lain seperti perindustrian ya, LHK ya, Kementerian Luar Negeri dan seterusnya. Dan bagaimana kami bisa menyediakan dan juga mengcapture sebuah peluang dan kesempatan untuk mengenhance ekspor ini dengan adanya komunikasi yang baik ya antara pemerintah dan juga antara stakeholder ya. Stakeholder itu tidak hanya dari pelaku usaha tetapi juga dari asosiasi. Dan saya pikir bagaimana tadi kayak berkesempatan ke Fajar Paper contohnya untuk bisa melihat dan meninjau langsung dan melakukan observasi secara lebih mendalam terhadap cara kerja, proses dan juga kinerja dan juga target market dan juga presentasi yang disampaikan, saya pikir itu cukup bisa menjawab ya bagaimana peluang-peluang yang memang bisa dihasilkan oleh para pelaku usaha khususnya di bidang kertas ini sangat menjanjikan, karena kita tidak hanya akan fokus kepada produk ekspor yang migas saja, tapi juga non migas, bahkan juga produk-produk alternatif yang bisa menjadi terobosan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama kami.